setiap diri manusia yang orang beriman pun tidak harus jadi ulama. Ulama itu kan kewajiban fardu kifayah. Kemudian di komplek awal ada ustaz-ustaz, wah tidak harus seluruhnya jadi ustaz. Karena kehidupan di dunia itu kan kadang menuntut ada yang jadi dokter, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pedagang. Kok jadi ustaz sih satunya itu mah kehidupan berjalan. Jadi tidak usah khawatir kalau bapak ibu tidak punya waktu untuk mendalami Al-Quran, tentu tidak ada persoalan. Asal datang ke kajian-kajian suku itu kan 10 9 kan tinggal lewat. Nah jadi bapak ibu di dalam surat Al-Baqarah 185 disampaikan oleh Imam tadi bacaan Nisa ayat pertama dan disampaikan oleh Ananda tadi Syahrul Ramadan itu dikecian bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Tetapi di ayat lain inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Baqarah. Di situ dikecekkan bahwa Al-Quran turun di malam qadar. Nah, jadi pertanyaannya Pak, situ Allah membuka peluang untuk Allah berpikir dan berakal. Kok berbenturan ayat? Kalau memang di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan Al-Quran turun, otomatis malam qadar itu 17 Ramadan. Sementara malam qadar itu kan malam kapan tanggalnya kan ada tahu. Cuma ada ini 10 terakhir itu sahih di sini. 10 terakhir berarti 17 Ramadan kan masuk. Nah, itu jadi pertanyaan Pak. Kalau berpikir kan. Tapi kalau ada sempat memikirkan tidak ada Pak Ibu. Itu kerja ulama demikian. Begitu ulama menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, dalam surat yang lain, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu Allah benar. Ayat pertama apa? Ayat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab yang tidak bengkok. Jadi kalau ayat tadi itu seolah-olah kan bengkok. Sebenarnya tidak bengkok karena awak kurang mendalami. Nah, jawaban itu yang harus diselesaikan malam pun boleh jadi buah pikiran. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Wahyu pertama turun adalah pada tanggal 17 Ramadan, catat anak 17 Ramadan 610 Masehi. Wahyu itu turun di Gua Hira ketika Nabi berumur 41 tahun, masuk ke 41 tahun. Ada 5 ayat yang turun. Apa ayatnya anak? Al-Alaq itu apa yang pertamanya? Lanjutkan Iqra bis ya, bukan Iqra, lanjut ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dalam dialog tersebut ketika diucapkan oleh Jibril, kok proses wahyu sampai Bapak Ibu? Sebagian ulama mengatakan Jibril itu membawa selembar kitab, selembar sebuah tulisan. Sebagian ulama mengatakan tulisan itu ada di gua. Jadi Jibril menunjuk ke situ. Iqra. Jibril itu akan melanjutkan ke Iqra bismi rabbikal. Kan ayat pertamanya itu. Enggak putus di situ. Nabi memotong pas Iqra. Langsung dipotong oleh Nabi, ma ana biqari. Sesungguhnya aku tidak pandai membaca. Nah, itulah wahyu pertama sampai 5 ayat. Itu diyakini turun pada tanggal kejadian itu terjadi 17 Ramadan 610 Masehi. Padahal sewaktu itu perintah berpuasa belum ada. Jadi waktu itu bulan Ramadan tinggal disebut bulan Ramadan. Orang belum berpuasa. Itu karena belum berpuasa itu perintahnya turun terakhir dari perintah yang lain. Nah, setelah itu turun ayat berikut selama 23 tahun. Barulah di 23 tahun terakhir turun lagi ayat terakhir. Nana catat ayat terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum akmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini di Arafah aku reda Islam, kucukupkan nikmat atasmu dan aku reda Islam sebagai agamamu. Selesailah Quran itu.
selesailah ayat 1 sampai ayat terakhir. Kan itu dah Pak Ibu. Nah, itulah yang disebut Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Pak Ibu, kalau hakikat kan ada 3 Pak. Ada 3. Pertama konya mushaf. Mushaf itu disebut lembaran. Nah, itu yang disebut Al-Quran. Al-Quran itu adalah cetakan yang berisi wahyu-wahyu yang diucapkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengulangi di depan sahabat. Nah, jadi itu proses wahyu terjadi. Diucapkan ke Rasul, Rasul mengucapkan lagi, didengar oleh Jibril, baru diucapkan oleh Nabi ke sahabatnya. Nah, itu prosesnya Pak Ibu. Jadi ketika Nabi mengulangi ucapan itu, Jibril masih ada. Itu untuk menjamin ucapan wahyu itu tidak ada yang salah. Sehingga ada surat Allahumma majriha re itu kan bukan bahasa Arab. Kok ada ya? Karena Nabi mendengar seperti itu. Nah, itulah otentik Al-Quran buat. Tidak ada ayat yang salah seketik pun. Ayat yang dengar Nabi itu kan jujur. Itu dulu yang mengucapkan. Dan Jibril mengangguk kalau ucapan itu yang enggak benar. Nah, sama dengan anta. Kalau orang Arab asli mengucapkan anta itu anta, kamu. Tapi kalau ketika Nabi mendengar dari Jibril, anta maulana, anta. Sehingga orang Arab Quraisy pun Bapak Ibu mengucapkan bahasa Al-Quran itu bukan ucapan sehari-hari itu. Wajar kalau ada orang Islam, orang awak dan jadi juara MTQ, Pak, karena itu bukan lafaz Quraisy. Bukan ucapan sehari-hari orang Arab. Nah, itu Bapak Ibu. Contohnya itu tadi, kalau orang Arab mau mengecek anta jelas ta itu. Kalau orang taktil kan enggak. Kalau wahyu itu tasik, tampak beda itu. Jadi Al-Quran itu memang bahasa itu karakteristiknya spesial. Nah, itulah yang kita sebut sebagai mushaf. Jadi kemuliaan kitab ini adalah karena isinya. Kan itu Bapak Ibu. Kalau isinya bukan cetakan dari wahyu-wahyu yang dikumpulkan, tentunya sama di kertas yang lain, sama juga. Nah, karena isinya itulah sehingga awak memuliakan Al-Quran tadi. Awak muliakannya sehingga di rumah tidak perlu awak meletaknya rendah dan itu kan. Harus meletakkan paling tinggi di rumah di antara kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan akhlak awak meninggikan Al-Quran, tanda awak mencintai Al-Quran, tanda awak menjaga Al-Quran, maka Al-Quran ini pun akan menjaga awak. Ada hikayatnya Pak Ibu. Aku ceritakan sedikit ya Pak. Ketika orang meninggal dunia, tibalah malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ditanya marah buka, orang kau pun pernah lah dosa. Setiap manusia kan pernah dosa. Ketika dia akan dicambuk, tiba-tiba ada makhluk di samping mayat tadi. Nah, pernah Ibu dengan cerita? Nah, boleh kan ceritanya. Lalu malaikat bertanya ke makhluk tadi, siapa engkau? Dia jawab di makhluk tadi, aku adalah kalamullah. Maka jangan engkau siksa. Berani engkau menyiksa kalamullah. Itu dikecilin di malaikat. Tentu tidak berani karena kamu kalamullah. Tapi yang aku siksa adalah orang ini. Itu dia jawab di makhluk tadi, aku itu ada di dalam dirinya. Jadi si makhluk tadi jadinya berubah menjadi makhluk tadi, kalamullah tadi. Dia tidak bisa kecil malaikat. Tugasku mencambuk orang yang berdosa. Dia jawab di kalamullah. Dia tidak bisa karena aku ini kalamullah yang berada di badannya. Jadi kalau malaikat itu kan ikut prosedur. Malaikat itu kan tidak punya inisiatif. Perintah A ya kerjakan. Singkat cerita, ternyata dialog orang kau mengadu ke Tuhan. Lalu Allah mengatakan kalau memang kalamullah itu ada pada dirinya, maka bebaskan dia. Nah, itulah saktinya surat At-Tabarak. Jadi kepada anak-anak atau bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengajak baca-bacalah surat At-Tabarak. Karena At-Tabarak itu akan menjadi makhluk nanti di kuburan. Nah, berarti di situ surat At-Tabarak itu surat muluk Bapak Ibu.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca itu Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau utawa masih bisa aja segar hafal lah. Kalau tidak hafal minimal baca. Karena dia akan menjelma ke dalam diri wa dan itu abadi. Ketika mati nanti dia berubah menjadi makhluk. Itu cerita kedua pentingnya membaca Al-Quran. Nah kini setelah membahas ini adalah sebuah kitab yang isinya wahyu, marilah kita berbicara pula tentang apa itu kalamullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu sifat Allah itu yang wajib itu kan ada 13. Di sifat Allah yang ke-12 adalah kalam. Allah itu berkata. Lawannya bisu. Jadi Allah itu bukan bisu. Jadi Allah itu berkata-kata atau berbicara. Pertarungan antara Imam Hambal dengan raja waktu itu sampai Hambal disiksa, masuk penjara karena Imam Hambal tak pernah mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Dia tetap bersiteguh mengatakan Al-Quran adalah kalamullah sampai dia disiksa. Begitu dia berpegang teguh bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kalau kita, Imam Syafi'i dan saya memang memegang mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang ini adalah makhluk. Makhluk nih. Kenapa makhluk? Karena dia dibuat. Tetapi yang kalamullah bukan makhluk. Karena kalamullah itu artinya kata-kata Allah. Kan jelas. Kalau kata-kata Allah berarti kan tidak makhluk. Sesuai dengan sifat Allah tadi, berkata-kata. Jadi Bapak Ibu, yang Al-Quran itu adalah kalamullah. Kapan kalamullah ini turun? Nah inilah yang disampaikan dalam surat Al-Qadar tadi, bahwa pada bulan Ramadan diturunkanlah kalamullah tadi dari langit ke-7. Catat anaknya penting. Dari langit ke-7 yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya rumah kemuliaan. Jadi Al-Quran yang kalamullah asli ini ya, kalian kalamullah asli bukan yang ditulis di sini. Maksud saya ucapan itu. Memang ucapan Allah, karena Allah yang berbicara terlalu berat bumi menanggungnya itu. Sama dengan Musa mau melihat Tuhan, Pak. Lihatlah gunung itu, anak hancur gunung kan. Kalau seandainya kalamullah langsung ke bumi, hancur bumi ini. Sehingga Allah dengan kekuasaannya menurunkan kalamnya dari Baitul Izzah ke langit dunia yang disebut langit pertama. Jadi dari langit ke-7 ke langit pertama, di sini disebut Baitul Makmur. Jadi ada Baitul Izzah, ada Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah tempat bertawafnya malaikat. Kalau ditarik garis lurus dari Baitul Makmur ke bumi, tibanya itu di Ka'bah. Nah itulah singkat cerita tentang kalamullah turun ke bumi. Lalu kalamullah tadi bertahan dia di Baitul Makmur. Kapan ini terjadi Bapak Ibu? Di bulan Ramadan. Tanggalnya tidak disebut. Nah inilah yang malam qadar. Jadi pada satu malam qadar, malam yang lebih baik dari 10 bulan, Allah menurunkan kalamnya dari Baitul Izzah ke Baitul Makmur. Letaknya Baitul Izzah di langit ke-7, Baitul Makmur di langit pertama. Langit pertama inilah langit dunia. Disinilah Jibril. Nah, ketika Jibril mau menyampaikan kalamullah kepada Rasul Muhammad SAW, inilah yang disebut peristiwanya wahyu. Jadi wahyu adalah penyampaian kalamullah dari Baitul Makmur kepada Nabi Muhammad SAW melalui ucapan Jibril, didengar oleh Rasul dan diucapkan kembali oleh Rasul, didengar oleh Jibril. Nah itu dia. Itu yang wahyu. Jadi kalau wahyu itu bukan turun. Wahyu itu ucapan dari Jibril ke Nabi dan Nabi ke Jibril. Yang turun itu kalamullah tadi, yang turun dari Baitul Izzah ke Baitul Makmur. Nah itulah pengertian Al-Quran yang kedua yang disebut kalamullah. Kalau yang pertama ini disebut mushaf, yang kedua kalamullah. Nah yang ketiga lagi, pengertian Al-Quran yang ketiga yang sering-sering kita baca-baca, musawwaqah tilawatil Quran, atau ada qori, ada qori'ah, atau tartil misalnya. Nah itu adalah ucapan manusia yang beriman
yang mengulang kembali ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia Al-Quran juga. Misalnya anak-anak kita tadi membaca Al-Quran kan disebut yang pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh si A. Kan disebut membacakan Al-Quran itu. Nah itu Al-Quran juga. Lafaz yang kita dengar itu Al-Quran itu. Paham Bapak Ibu ya? Berarti ada 3 pemahaman Al-Quran kan? Saya ulangi ya. Pertama kitabnya ini dia, Al-Quran namanya. Yang